Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi ketiga, bab sistem reproduksi. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai organ sistem reproduksi pada pria, serta pembentukan dari sel sperma ya, atau spermatogenesis ya. Untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai organ sistem reproduksi pada perempuan. Sama seperti pada organ reproduksi pria, organ reproduksi pada perempuan juga memiliki dua bagian, yaitu eksternal dan juga internal. Bagian eksternal. Nah, bagian eksternal pada perempuan ini adalah vulva. Tapi seringkali vulva itu dianggap sebagai vagina ya. Padahal vagina adalah merupakan organ reproduksi bagian internal pada perempuan. Jadi berbeda ya. Nah, vulva terdiri dari mons pubis, klitoris, lubang vagina, vestibula, labia mayor, labia minor, dan lubang uretra. Kita akan bahas satu persatu, oke? Nah sob, vulva itu bentuk, ukuran, dan juga warnanya itu bervariasi antara perempuan satu dengan yang lainnya. Dan itu normal ya. Sekarang kita mulai bahas fungsi dari organ reproduksi eksternal. Yang pertama adalah mons pubis. Organ ini tersusun atas bantalan jaringan lemak, berbentuk segitiga, dan dilapisi oleh kulit, serta umumnya ditumbuhi oleh rambut. Sedangkan fungsi dari mons pubis ini adalah sebagai penghalang fisik untuk melindungi organ reproduksi internal pada wanita. Selanjutnya, labia. Nah, labia ini artinya adalah bibir. Ada labia mayor dan ada juga labia minor. Yang mayor itu lebih besar dan yang minor itu lebih kecil. Labia mayor tersusun atas dua lipatan jaringan, yaitu jaringan adiposa dan fibrosa. Labia ini memiliki kelenjar keringat dan kelenjar minyak penghasil pelumas. Untuk fungsi utamanya itu sebagai pembungkus dan melindungi bagian reproduksi eksternal. Sedangkan untuk labia minor, ini terletak di bagian dalam labia mayor dan mengelilingi lubang atau bukaan vagina serta uretra. Labia ini tersusun atas lapisan halus tipis tanpa lemak. Warnanya merah muda sampai coklat kehitaman. Memiliki kelenjar minyak tetapi tanpa kelenjar keringat. Sedangkan untuk fungsinya yaitu membatasi beberapa bagian vulva. Selanjutnya adalah klitoris. Letaknya di ujung anterior labia minor. Berbentuk silindris serta banyak mengandung ujung saraf dan jaringan erektil. Untuk fungsinya sendiri itu sebagai stimulasi seksual. Kemudian bagian vestibula. Ini merupakan rongga antara labia minor. Di bagian ini terdapat lubang atau bukaan vagina, lubang uretra, dan kelenjar Bartholin. Di lubang atau bukaan vagina itu dilindungi oleh selaput tipis, hymen, atau selaput darah, yang dimana mudah rusak. Ini pun merupakan alat kopulasi pada wanita ya. Lubang uretra, ini berjarak 1 cm di atas lubang atau bukaan vagina. Fungsinya untuk mengeluarkan urin. Kemudian kelenjar Bartholin, berfungsi menghasilkan lendir saat adanya stimulus seksual. Nah jadi itu ya organ reproduksi eksternal pada wanita atau disebut dengan vulva. Selanjutnya kita akan mengenal organ reproduksi internal pada wanita. Bagian internal ini terdiri dari oviduk, uterus atau rahim, ovarium, dan juga vagina. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, jika pada pria ada yang namanya testis, itu sebagai penghasil sel kelamin atau sel sperma. Pada perempuan juga ada organ yang menghasilkan sel kelamin atau sel telur, yaitu ovarium. Nah, ovarium ini jumlahnya sama ya, satu pasang atau 2 buah. Namun perbedaannya dengan testis, ovarium ini hanya memproduksi sel telur 1 buah per bulannya. Dan secara bergantian antara kanan dengan yang kiri. Beda ya dengan testis yang bisa menghasilkan jutaan sel per harinya. Untuk strukturnya, ovarium itu berbentuk oval dan mengapit uterus, serta letaknya di rongga pinggul. Sedangkan untuk fungsinya sudah jelas ya, yaitu untuk memproduksi sel telur. Tetapi selain itu juga sebagai penghasil hormon reproduksi, yaitu estrogen dan juga progesteron. Oke, selanjutnya adalah tuba Fallopi atau oviduk.
Ini merupakan saluran yang menghubungkan antara ovarium dan juga uterus. Jumlahnya satu pasang, memiliki panjang 10-30 cm dan berdiameter 0,5 sampai 1,2 cm. Untuk fungsinya itu membawa sel telur dari ovarium dan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk fertilisasi. Selanjutnya adalah bagian uterus atau rahim. Rahim ini merupakan bagian penting bagi perkembangan fetus atau janin. Nah, rahim ini merupakan jaringan fibromuskular yang tebal dan bentuknya seperti buah pir dengan panjang 7 cm, lebar 4,5 cm, dan tebal 3 cm. Tetapi jika seorang wanita dalam kondisi hamil, panjangnya bisa mencapai 35 cm dan bisa menopang bobot sampai 4 kg. Terdapat 3 bagian uterus, yaitu fundus, badan, dan juga serviks atau leher. Nah, bagian leher ini berfungsi sebagai jalan lahiran bagi bayi ya, untuk persalinan yang normal. Rahim ini juga terdiri dari 3 lapisan pada dindingnya. Yang paling luar adalah perimetrium. Ini tersusun oleh jaringan epitel. Yang tengah adalah moimetrium. Ini tersusun oleh otot polos. Dan yang paling dalam adalah endometrium. Nah, bagian ini dipenuhi oleh pembuluh darah. Dan di bagian inilah terjadi peluruhan pembuluh darah saat wanita mengalami menstruasi. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah vagina. Tapi sebelum itu, for your information sob, channel ini memiliki bab konten diantaranya zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling. Channel ini dalam tahap pengembangan, maka akan sangat berharga bagi kami jika Sobat Biota semua membantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara mensubscribe channel ini. Jadi, please for subscribe now. Vagina. Ini merupakan saluran penghubung vulva dengan uterus atau rahim yang memiliki panjang 10 cm. Fungsinya sebagai alat kopulasi, saluran pengeluaran bayi, saluran pengeluaran menstruasi, dan berfungsi sebagai penghalang patogen agar tidak masuk. Karena memiliki mikroba alami, diantaranya Lactobacillus acidophilus, yang dimana menghasilkan asam laktat, agar pH vagina tetap 4,9 sampai 3,5. Nah, dengan asam ini akan menguntungkan karena akan menghambat pertumbuhan dari patogen. Nah, jadi begitu ya organ-organ reproduksi pada wanita. Jadi ada 2 bagian, yaitu internal dan juga eksternal. Sama seperti pria. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berfungsi dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi see you next video sob.